Ultraman 3. Ultraman 3 hadir dengan konsep fundamental yang berbeda dari semua pendahulunya. Ia bukan berasal dari Nebula M78 kampung halaman para Ultraman era Showa. 3 adalah entitas yang sama sekali independen. Menurut latar cerita, 3 adalah salah satu dari 3 raksasa cahaya dari peradaban kuno bumi yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Ribuan tahun yang lalu, para raksasa ini bertarung melawan monster kegelangan. Namun setelah pertempuran sengit, 3 dan 2 rekannya memutuskan untuk mengurung diri dalam bentuk patung batu di dalam sebuah piramida emas, menunggu saatnya bangkit kembali. Inovasi terbesar 3 terletak pada mekanisme pertarungannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Ultraman, seorang pahlawan dapat mengubah bentuknya sesuai kebutuhan pertempuran. 3 memiliki 3 mode transformasi. Yang pertama, multitipe bentuk dasar dengan dominasi warna merah dan ungu. Mode yang ini menawarkan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecepatan. Dalam bentuk inilah 3 paling sering bertarung menggunakan kemampuan standar seperti Zeperion Beam sebagai senjata utamanya. Yang kedua, tipe power, didominasi warna merah. Ketika menghadapi lawan dengan kekuatan fisik superior, 3 beralih ke mode ini. Otot-ototnya membesar, kekuatannya berlipat ganda, namun kecepatan berkurang. Dalam mode ini, ia mengandalkan jurus-jurus gulat dan hantaman fisik. Yang ketiga, tipe Sky, didominasi warna ungu. Saat menghadapi musuh yang lincah atau terbang, 3 menggunakan mode ini. Kecepatan dan kelincahannya meningkat drastis, meski kekuatan fisik berkurang. Mode ini memungkinkannya bermanuver di udara dengan presisi luar biasa. Ultraman Dyna. Ultraman Dyna berlatar beberapa tahun setelah peristiwa 3. Dunia telah berubah, monster-monster tidak lagi muncul setiap minggu atau setidaknya, frekuensinya menurun drastis. Namun asal-usul Dyna sendiri tetap menjadi misteri. Tidak seperti 3 yang jelas berasal dari peradaban kuno, sumber kekuatan Dyna tidak pernah dijelaskan secara gamblang, menciptakan aura misteri yang justru menjadi daya tarik tersendiri. Seperti 3, Dyna juga memiliki 3 mode pertarungan. Namun ada perbedaan signifikan dalam filosofi desainnya. Yang pertama, tipe Flash adalah bentuk dasar Dyna dengan dominasi merah, biru, dan emas. Mode ini adalah keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kecepatan. Serangan andalannya, Solgent Beam, dipancarkan dari posisi tangan yang khas, berbeda dari Zeperion Beam milik 3. Strong tipe, didominasi warna merah. Ketika Dyna membutuhkan kekuatan fisik luar biasa untuk mengalahkan lawan yang kokoh, ia beralih ke mode ini. Otot-otot Dyna membesar dan ia mengandalkan jurus-jurus gulat serta hantaman dahsyat. Tipe Miracle, didominasi warna biru. Mode ini adalah kebalikan dari tipe Strong. Kecepatan dan kelincahan meningkat drastis, memungkinkan Dyna bermanuver dengan kecepatan luar biasa dan menggunakan jurus-jurus berbasis energi. Dalam mode inilah Dyna paling sering terbang dan bertarung di udara. Jika 3 sebagian besar berlatar di bumi, Dyna secara signifikan memperluas cakrawala. Serial ini secara rutin membawa kita ke luar angkasa, ke stasiun luar angkasa, koloni di Mars, hingga planet-planet jauh. Salah satu konsep menarik dalam Dyna adalah kemunculan Dark Dyna, versi jahat dari pahlawan kita yang diciptakan oleh kekuatan musuh. Dark Dyna bukan sekadar musuh biasa. Ia adalah cerminan terdistorsi dari Dyna sendiri, kekuatan yang sama, namun tanpa hati dan nurani. Pertarungan melawan Dark Dyna adalah pertarungan melawan bayangan diri, melawan potensi tergelap dalam diri Dyna. Ultraman Gaia. Ultraman Gaia mengambil pendekatan fundamental yang berbeda dari 3 dan Dyna. Jika 3 adalah misteri masa lalu dan Dyna adalah petualangan masa depan, maka Gaia adalah tentang masa kini, tentang bumi itu sendiri. Ia tidak datang dari luar angkasa. Ia tidak bangkit dari peradaban kuno. Gaia lahir dari keinginan bumi untuk bertahan hidup, sebuah respons alamiah terhadap ancaman yang menghampirinya. Seperti pendahulunya, Gaia juga memiliki sistem pergantian bentuk, namun pendekatannya sedikit berbeda. Tipe V2, bentuk dasar Gaia setelah mendapatkan kekuatan tambahan dari bumi. Ini adalah bentuk default yang paling sering digunakan. Tipe V1 bentuk awal Gaia sebelum ditingkatkan.
Jarang digunakan setelah pertengahan serial. Gaya tidak memiliki mode elemen seperti Tiga dan Dina. Pergantian bentuknya lebih bersifat peningkatan kekuatan bertahap daripada adaptasi situasional. Ultraman Cosmos. Ultraman Cosmos adalah respons terhadap sebuah keprihatinan sosial. Di awal tahun 2000-an, banyak orang tua dan pendidik khawatir dengan meningkatnya kekerasan di media yang dikonsumsi anak-anak. Cosmos dirancang sebagai antitesis dari pahlawan pada umumnya. Ia tidak membunuh musuhnya, ia menenangkan mereka. Ia tidak menghancurkan monster, ia menyelamatkan mereka. Seperti Ultraman Heisei lainnya, Cosmos memiliki beberapa mode transformasi. Namun mode-mode ini dirancang bukan hanya untuk kekuatan, tetapi juga untuk pendekatan berbeda dalam menyelesaikan konflik. Pertama, Luna Mode, bentuk dasar Cosmos dengan dominasi warna biru dan emas. Mode ini adalah personifikasi dari filosofi perdamaian. Dalam mode ini, Cosmos menggunakan jurus-jurus penyembuhan dan penenangan. Ia tidak menyerang monster, ia memeluk mereka dengan cahaya. Kedua, Corona Mode, bentuk dengan dominasi warna oranye dan merah. Ketika penenangan tidak memungkinkan, ketika monster terlalu brutal atau Chaos Header terlalu kuat, Cosmos beralih ke mode ini. Corona Mode adalah bentuk pertarungan, namun tetap dengan tujuan akhir melumpuhkan, bukan membunuh. Ketiga, Eclipse Mode, bentuk tertinggi Cosmos, menggabungkan kekuatan Luna dan Corona. Dalam mode inilah Cosmos paling seimbang, cukup kuat untuk bertarung, cukup lembut untuk menyembuhkan. Eclipse Mode adalah representasi dari filosofi bahwa kekuatan dan kebaikan bisa berjalan beriringan. Ultraman Nexus. Ultraman Nexus adalah anomali dalam sejarah Ultraman. Ia bukan pahlawan yang datang dari tempat jauh dengan kekuatan penuh. Nexus adalah bentuk jatuh dari Ultraman Noah, makhluk legendaris yang dianggap sebagai dewa cahaya di alam semesta Ultraman. Dalam pertempuran dahsyat di masa lalu, Noah terluka parah. Kekuatannya terkuras. Ia jatuh ke bumi dalam bentuk Nexus, versi lemah dari dirinya yang dulu. Nexus mengajarkan bahwa pahlawan sejati bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang terus bangkit setiap kali jatuh. Mereka yang terus berjuang, meski kekuatan hampir habis. Mereka yang terus percaya, meski dunia terlihat gelap. Ultraman Mebius. Mebius adalah anggota termuda dari pasukan Space Garrison, pasukan pertahanan antar galaksi yang berbasis di Land of Light, Nebula M78. Usianya saat pertama kali tiba di bumi adalah 6.800 tahun. Masih sangat muda menurut standar Ultraman, setara dengan remaja akhir atau pemuda awal 20-an jika dibandingkan dengan manusia. Seperti Ultraman Heisei lainnya, Mebius memiliki beberapa bentuk transformasi. Yang pertama, Mebius Brave, bentuk yang muncul ketika Mebius menggunakan Night Brace pemberian Hikari. Dalam bentuk ini, pedang cahayanya berubah menjadi Mebium Night Blade, pedang panjang yang jauh lebih kuat dari versi standar. Kedua, Mebius Burning Brave. Dalam bentuk ini, Mebius menggunakan Mebium Burst, bola api raksasa yang menghancurkan musuh dengan kekuatan dahsyat. Ketiga, Mebius Phoenix Brave. Dalam bentuk ini, Mebius memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi, cukup kuat untuk menghadapi bahkan Emperor paling kuat sekalipun. Terakhir, Mebius Infinity, bentuk yang muncul di film Ultraman Mebius and Ultra Brothers, ketika Mebius menyatu dengan 6 Ultra Brothers, Zophie, Ultraman, Ultra Seven, Jack, Ace, dan Taro. Hasilnya adalah raksasa emas dengan kekuatan dewa, mampu bergerak melampaui dimensi dan menciptakan keajaiban.